Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini saya akan kembali menantang Eric Pras. Kalau kemarin buat tantangan, saya kembali akan buat tantangan. Yang pertama, kita diskusi secara live langsung dengan berbagai metode-metode kitab yang ada. Kita berdiskusi keilmuan di situ karena ada beberapa sanad yang membolehkan dan tidak memperbolehkan. Juga ada ijtihad hadis dan ijtihad ulama yang memperbolehkan bersentuhan laki-laki dan perempuan, tapi dengan beberapa syarat, yaitu dengan hail pembatas, dan itu sahih. Dan juga saya akan berdiskusi tentang kitab-kitab Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan itu sahih. Tentang hadis-hadis kemarin yang dibawakan oleh Eric Pras, itu ditusuk pakunya lebih baik daripada bersentuhan dengan tangan. Dan hadis itu masih di kalangan negara Saudi Arabia, kesahihannya masih dipertanyakan dan masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan itu tidak sahih karena ijtihad atau ada ilah di situ. Itu masih dipertanyakan. Kemudian muncul hadis-hadis lain, hadis-hadis yang sahih dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Maka di situ Rasulullah pernah dipegang tangannya oleh budak wanita di Madinah dan tidak melepaskannya, sehingga dia membawa Rasulullah kemana yang dia suka, dan itu sahih. Mari Eric Pras, tantangan yang pertama ini kita buka diskusi live secara langsung. Saya undang Anda di live saya, live streaming. Jadi biar tidak keluar-keluar saja, dan biar Anda itu belajar di cek Google, tidak sepatah-sepatah, tidak terpotong-potong. Bahkan di negara Saudi Arabia kan masih diperbolehkan bersentuhan yang bukan dengan mahram, karena merujuk kepada kesahihan hadis yang dibawa oleh Anas dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Itu dari Pras. Tantangan yang kedua, karena Anda menganggap bahwa itu mutlak, hukum bersentuhan tangan dengan perempuan walaupun menggunakan hail itu mutlak tidak boleh, yang diuraya Anda mengutip dari Imam Hambali, maka saya menantang Anda untuk mereaksi golongan-golongan salafi di mana pada waktu melakukan ruqyah tangan itu bukan hanya menyentuh kepada muka tangan yang seharusnya di dalam ruqyah itu tidak boleh. Nah, saya ingin menantang Anda untuk mereaksi, karena ini perbuatan mereka yang mereka lakukan dalam menyentuh ini sudah melebihi daripada yang dilakukan oleh Kiai Az-Zaim Ibrahim. Yang pertama, mari kita simak videonya. Yang pertama, Anda pasti kenal Ustadz Muhammad Faisal, walaupun dia menggunakan dengan hail kaos tangan, tapi dia menyentuh bagian-bagian seperti paha, betis. Anda saksikan sini. Di sini, kalau Anda memang betul-betul mau
menjadi pendakwah, mengkritiki yang tidak sesuai dengan Anda harus berani mengkritik Ustadz Faizal. Itu yang pertama. Kemudian, nih sekalian buat saya kasih Anda ini bahan untuk menjadikan konten biar view-nya banyak, Anda dapat banyak cuan. Yang kedua, ada sebuah video juga dari Ruqyah Salafi. Kita tengok. Ini dilakukan di negara Arab Saudi. Kita tengok. Dia bukan hanya menyentuh tangan, tapi sampai kepada hal-hal yang sensitif, dada. Ada sesentil. Yang ketiga, Ustadz ini dia dalam memegang tangan si pesakit dan meruqyah, dia tidak menggunakan haid. Makanya saya kasih bahan kepada Anda ini. Saya kasih bahan kepada Anda biar Anda ini mereaksi, bukan golongan aswaja saja. Jadi golongan-golongan yang lain juga Anda harus bisa. Kemudian yang terakhir, video yang terakhir. Nah, Anda saksikan video yang terakhir ini, di mana di situ ada ruqyah bersama-sama dan ustadznya dari golongan Salafi ini, mereka tidak menggunakan sarung tangan, haid, dan juga mereka menyentuh langsung terhadap perempuan-perempuan yang sedang diobati di situ. Nah, di sini Heri Pras, tantangan kedua ini cukup menarik. Kalau Anda tidak mampu dalam ilmu diskusi dalam kitab, baik itu kitab manapun yang menurut Anda tentang hukum bersalaman ini tidak boleh, haram mutlak, nah, maka saya akan mengajak kepada yang kedua, yaitu meriaksan golongan-golongan peruqyah Salafi yang menurut konten Anda kemarin itu, tidak boleh dilakukan karena itu haram mutlak. Saya tunggu kejentelan Anda ini untuk mereaksi mereka. Saya tunggu. Kalau Anda tidak bisa melakukan tantangan ini lagi, berhentilah. Sudahlah. Cukup. Karena Anda ini akan ditertawakan oleh orang lain. Sok pintar. Coba Anda sekali-sekali bawa kitab ini loh, kitabnya tunjukkan. Ini dari Syekh Wahab Az-Zahrili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh misalnya. Tunjukkan di situ. Nah, makanya dari sini saya ingin mengajak diskusi Anda, keilmuan Anda tentang ilmu fikih, hukum bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, itu mutlak apa tidak mutlak? Itu keharamannya. Sedang keempat mazhab ini masih memperdebatkan, berselisih paham. Sedangkan yang Imam Syafi'i itu memperbolehkan dengan catatan-catatan. Wa haramas syafi'iyatul massa wan nadhra lil mar'ati mutlaq. Mazhab Syafi'i mengharamkan bersentuhan dan memandang perempuan secara mutlak, walau kana mar'atu ajuzan, walau sekalipun itu orang tua, itu mutlak. Tapi ketiga imam ini, kalau sudah orang tua renta, itu tidak apa-apa disentuh. Wa tajuzul musafahatu biha ili yamna'ul massal mubashir. Tetapi boleh berjabat tangan dengan hail. Hail ini yang dimaksud adalah penghalang, baik itu sejenis sarung tangan, kain, dan lain sebagainya, yang mencegah bersentuhan secara langsung. Ini menurut Imam Syafi'i. Saya ulang-ulang biar Anda paham. Kemudian mazhab yang
mazhab dan hadis yang Anda bawa tentang ditusuknya kepala dengan paku itu lebih baik daripada bersentuhan dengan perempuan, maka di situ Anda pergi cari kitab-kitab dari Saudi Arabia, karena di sana hadis itu dianggap tidak sahih, dan itu ada bantahan-bantahannya dari Anas, riwayat Anas radhiyallahu an yang disampaikan oleh Imam Bukhari, dan itu sahih. Silahkan Anda pelajari dulu. Kalau sudah memilih versi pertama, kita diskusi langsung gentle, bukan live, baru saya acung itu poin. Kalau Anda tidak mampu yang pertama, diskusi secara live, tantangan kedua ini lebih menarik. Anda reaksi yang sudah saya sebutkan tadi, video-video yang sudah saya tunjukkan tadi. Hitung-hitung saya kasih bahan buat Anda konten. Kenapa seperti itu? Karena Anda sebelum mereaksi sesuatu, Anda tidak kaji dulu keabsahannya, malah langsung seakan-akan itu tidak benar. Begitu Veritas. Saya tunggu jawaban Anda. Kalau Anda menjawab telepon saya dari Dodi, yang saya teleponkan Dodi sampai ke Anda, tentu Anda paham. Saya tunggu jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.